apa-apa. Saya dulu digitukan bos sekalian. Oh nggak mungkin mas, keluarga kita nggak ada yang sukses di multi level. Karena apa? Sudah pernah nyoba keluarga saya, ada IW, ada CNM, atau nggak mungkin lah sukses di multi level. Saya cuma batin, oh tidak no. Jadi kalau saya di Dina, saya malah tambah semangat. Itu tipe orang perasaan. Jadi ada cara teknik untuk memberi semangat orang. Ada orang yang disemangati semangat. Ada orang yang disemangati nggak semangat. Itu tipe saya. Anda menyemangati saya, nggak bakal semangat. Saya ikut dulu seminar motivasi itu Pak, saya di belakang. Kalau suruh ayo berdiri gitu ya, HPA gitu, kerja nih. Di hati saya gitu. Setelah ikut pendidikan trainer, memang wajib itu supaya nggak ngantuk. Ya, betul nggak? Ngantuk nggak sekarang? Sudah mulai kan bayangan hitamnya. Makanya nggak serius-serius saya mesti harus diselingi sama ngopi-ngopi, belum waktunya Bu. Nanti dulu. Soalnya kalau minum kopi tadi bukan melek Bu, ngantuk. Karena itu sekalian, kita harus mau mendorong diri kita untuk mencapai mimpi kita, walaupun tidak nyaman. Nanti suaminya udah ikut HPA, jarang pulang sore gitu. Siap nggak Bu kalau suaminya ikut HPA jarang pulang sore? Ya. Pulang malam, bahkan kadang-kadang nggak pulang. Loh, kayak saya ini jarang pulang loh Bu. Betul, saya berangkat dari Jumat, pulang dari Senin, berarti di rumah apa? Selasa, Rabu, Kamis, udah berangkat lagi. Jadi enak nggak Bu? Enak Apple. Orang lain kerja, saya libur. Orang lain libur, saya kerja. Enak nggak? Enak kalau yang punya anak bisa ngenteni anaknya, ngerti anaknya. Kerjaannya kalau ditanya kerjaannya apa Pak? Ternak teri, antar anak, antar istri. Enak banget ya? Enak. Coba pingin nggak Bu suaminya gitu? Pingin ya, tapi ya jangan dalam jangka waktu pendek gitu ya. Kan HPA kerjanya ternak teri Pak, lu saya kira durung. Gitu ya. Nanti buat kalian nikmat ya, kerjaannya ternak di rumah mainan HP, ngasih motivasi, ngasih semangat. Ya karena kerjanya sudah beda. Ya kalau dari awal ya tiap hari harus di lapangan. Awalnya saja. Nanti lama-lama enggak. Jadi misalnya kita harus mendorong kita mencapai mimpi walaupun kondisinya nggak nyaman. Jadi saya dilatih kalau sekarang ketika mengikuti training-training yang mahal oleh trainer-trainer seperti Bung Semaringin dan sebagainya, itu dibilang seorang pebisnis itu harus menjalankan apa yang dijalankan walaupun dia tidak mau. Catat itu. Seorang pebisnis itu harus menjalankan apa yang dia jalankan walaupun dia tidak nyaman. Hujan-hujan harus datang, ya datang. Hujan-hujan ada presentasi, datang. Nyaman nggak? Nggak nyaman. Tapi lama-lamanya, karena pertama bonusnya belum besar, masih pakai sepeda motor. Nanti lama-lama pakai mobil, lama-lama pakai Grab. Betul. Kalau orang sudah punya mobil, malas nggak punya mobil? Malas jadi supir Pak. Mending undang Grab tinggal turu iso. Betul nggak? Iya. Nah, punya mobil itu senang pertamanya apa Pak? Sudah lama malas. Kemana-mana ke Jakarta, dari sini ke Jakarta naik mobil. Enak mana sama naik kereta? Enak naik kereta. Jadi makin lama makin malas. Ya, jadi Mas sekalian, bukan malas maksudnya. Kenapa kita Bapak sekalian orang yang kerjanya lebih keras itu ngejar fasilitas supaya sampai sana dia bisa kerja. Coba saya kesini naik mobil pagi-pagi dari Semarang sampai sini saya bisa cerita nggak bisa. Mas-masan, wajah kuyu, berantakan, apalagi kalau punya rambut. Kenapa saya gundul? Biar reduce. Iya enggak? Anda kan nggak tahu saya belum mandi kan? Saya nggak tahu karena rambutnya reduce. Coba punya rambut harus samponan dulu. Kalau nggak habis tidur kan berantakan rambutnya. Betul nggak? Iya. Kenapa itulah saya alasannya gundul. Reduce. Bangun tidur nggak ketahuan, tinggal buka pintu. Assalamualaikum. Nyaman nggak? Nggak nyaman pertama Pak, gundul nggak nyaman pertama. Kata orang rambut ada
adalah mahkota. Tapi nggak apa-apa saya, asal jangan istri saya yang dulu. Jadi gitu sekalian ya. Jadi kita harus memaksa diri kita, dreams, punya mimpi, kemudian kita paksa untuk mengejar mimpi kita. Orang gagal karena dia tidak siap membayar harga sebuah kesuksesan. Catat itu penting. Ya. Banyak orang gagal karena di situ masalah. Bukan dia nggak tahu, dia tahu jalan sukses dan bahkan sangat tahu orang sukses itu harus gimana. Cuma dia tidak siap mentalnya untuk membayar jalan kesuksesan. Maka sekalian, karena kita bisnis networking, kita harus tahu apa sih itu bisnis networking. Nah, jadi sekalian, kita akan bicara tentang sistem konvensional. Kalau kita membuka warung ayam, kira-kira apa yang disiapkan? Ya. Iya, mesti. Selain ayam apa? Ya, gorengannya, alatnya lah, jangan ngomong gorengan. Kalau gorengan macam-macam, ada serolnya, macam-macam. Alatnya untuk goreng. Terus apa lagi? Bumbunya. Terus apa lagi? Tempatnya. Terus apa lagi? Karyawannya apa lagi? Oke, sudah ya. Paham kan apa yang ada di kepala? Kalau saya membuka usaha, yang disiapkan apa aja ngerti ya? Nah, kemudian pertanyaannya yang kedua. Nah, ini saya hitungkan. Ini kemarin saya sempat tanya dan benar. Satu ayam itu rata-rata untungnya 10.000. Satu ayam loh ya, bukan sepotong ayam. Satu ayam untungnya 20 satu ekor. Kemudian sehari rata-rata terjual 10. Ini ada yang bisa kurang, ada yang lebih. Ya. Berarti sehari untungnya 200.000. Nah, kita kerjanya 24, berarti untungnya berapa? 4.800.000. Ini untung kotor. Betul nggak? Belum dihitung karyawannya, macam-macamnya, sewa tempatnya. Ya. Nah, pertanyaannya kemudian, bagaimana cara menaikkan omset dan keuntungan? Promosi. Halo? Promosi apa lagi? Ya? Iklan. Franchise. Ya, apa lagi? Buka cabang ya. Jadi bos sekalian, rata-rata jadi kita enggak. Kalau orang konvensional, rata-rata dia pikir gimana cara membesarkan usahanya. Dia pindah ke tempat yang lebih besar. Betul nggak? Ya. Cari alat yang lebih besar, tambah pegawai, akhirnya tambah modal. Inilah akhirnya kemudian sering terjebak sama hutang, dan yang lebih parahnya kemudian hutang riba. Sering nggak seperti ini? Sering. Kenapa sih kemudian kita nggak mikir kita untungnya dibagi dengan investor? Rata-rata jadi kita nggak punya mental itu, betul nggak? Pinginnya untungnya Dewi. Kenapa sih untungnya nggak dikecilkan, kemudian kita bagi supaya kita bisa besar? Karena semua perusahaan besar pasti melakukan itu. Ini kuncinya. Semua perusahaan besar pasti melakukan itu. Untungnya dikecilkan, dibagi-bagi. Maka muncullah pasar saham. Ya. Awalnya saham itu bagus sekali. Investasi modal. Tapi sekarang sudah jadi riba, muncul saham di pasar. Ya, maka bagaimana cara menaikkan omsetnya? Nah, kemudian ada lagi orang yang kemudian menjadikan franchise, berpikir untuk membuka cabang. Buka cabang itu baguskan apa yang disiapkan? Namanya, sistemnya, sistem penjualannya, sistem iklannya, sistem pelayanannya, sistem masaknya, betul nggak? Yang disiapkan adalah sistemnya. Maka terus sekalian, apa yang terjadi? Ini kita akan berpikir konvensional melawan dengan franchise. Bagaimana kalau keuntungannya diturunkan? Kalau franchise kan nggak mungkin untungnya 20.000, pasti dibagikan kepada orang banyak, betul nggak? Bagaimana kalau keuntungannya diturunkan menjadi 5.000, kemudian membuka 100 franchise? Pertama bos kalian, franchise itu uangnya siapa?
Ini yang kita. Sistem franchise itu uangnya orang lain, bukan modal kita, betul nggak? Akhirnya kita tidak terikat dengan hutang. Yang kita siapkan adalah sistem. Sampai sini paham? Untuk menaikkan omset dan menaikkan keuntungan, maka harus berbagi dan menyiapkan sistem. Maka kita untungnya 5.000, terjual satu hari 10 ayam. Kita punya 100 franchise kali 100, maka sehari untungnya 5.000 kali 1.000 ayam. Kalau kita sendiri mungkin nggak 1.000 ayam, sukar ya? Maka kemudian kali 24 hari untungnya berapa? 120. Enak mana? Besarkan sendiri atau dari franchise? Dari franchise. Nah, di HPA sekalian sama. Yang kita cari bukan jualan sendiri. Paham? Yang kita cari bukan jualan sendiri, tapi franchise personal. Ini catat benar-benar bagi yang mau bisnisnya. Di HPA bukan jualan sendiri, tapi mencari franchise personal. Paham Pak? Paham ya? Jadi bukan jualan sendiri. Banyak dari kita yang ikut HPA sudah lama, bonusnya nggak besar-besar. Karena apa? Jualan sendiri. Mau omsetnya berapapun nggak bakal besar. Nah, kalau sekalian, omset saya, grup saya itu sekarang rata-rata 4-7 miliar per bulan. Mungkin nggak saya kalau jualan sendiri? Rasa enggak? Enggak, karena diangkat bareng. Nah, sampai sini paham ya? Maka terus sekalian, pertama kalau kita mau bisnis di HPA ada namanya akad al-ju'alah. Harus dipahami. Apa? Akadnya al-ju'alah. Akadnya Anda sama perusahaan, bukan dengan saya. Jadi nggak ada di sini namanya maklar nggak ada. Semua akadnya sama perusahaan. Nah, akadnya adalah kalau Anda ingin bonusnya keluar, maka Anda harus belanja ke perusahaan, baik untuk dijual maupun dipakai sendiri, senilai 300.000 nilai mata. Nilai mata itu poin, bahasa Melayunya nilai mata. Sampai sini paham? Apa aja 300 poin itu bos sekalian? Nah ini, setiap produk HPA di sini ada poinnya. Kayak di Indomaret lah. Kalau mau dapat payung harus ngumpulin berapa poin, gitu paham ya? Nah sama di sini. Kalau Anda ingin keluar bonusnya, maka Anda belanja minimalnya setiap bulan 300.000 nilai mata. Nah, anak produk andalan kita, saya ajarkan tidak semua produk, tidak semua produk, tapi produk-produk yang untuk orang pemula. Pertama IMS, ini harganya 75.000. Harga pulaknya berapa? 50.000. Nilai matanya poinnya berapa? 30.000. Jadi sebulan kita harus jual berapa kalau IMS? 10. IMS itu apa? Isinya? Ya, ini sambiloto yang tidak pahit, tidak perlu direbus, cukup disemprot. Nah, sekarang cobain satu-satu. Ini dibuka, coba aja. Pahit enggak? Kalau yang pusing punya sariawan seperti punya amandel, ini dibuka aja. Di belakang dong. Bukan. Dicobain. Pahit enggak? Pahit enggak? Sambil MS-nya masih enggak, Mas? MS juga. Dicoba. Ada rasa sambilotonya enggak? Taruh belakang ya. Ada rasa sambilotonya enggak? Bisa buat jerawat juga. Orang sakit mah juga bisa. Nanti di searching
searching manfaat sambil otot. Ke belakang kan? Ke belakang. Ya. Yo ya, maksudnya kalau udah ke belakang nih. Biasa. Ya. Ya 2 kali cukup 3 kali. Yang punya jerawat boleh disemprotkan di wajah. Ya nanti bisa disearching mas manfaat sambil otot. Utamanya dia untuk amandel. Jadi untuk mengempeskan amandel. Ya. Untuk infeksi. Pernah godok sambil otot? Pernah. Pahit? Pahit. Ini pahit enggak? Ya. Bisa jualnya? Bisa gampang, obat pusing, obat batuk, obat pilek pakai sambil otot. Tidak usah digodok, cukup di semprot. Kalau untuk anak-anak bisa dimasukkan di air. Jadi anak-anak air minumnya disemprot sambil otot, semprot IMS itu. Ya, enggak. Enggak kerasa ya? Ada rasanya. Oh, itu manfaatnya luar biasa kalau orang pusing. Orang pusing, punya luka, punya infeksi, macam-macam, termasuk penanganan pertama untuk kalau Anda terpapar. Kalau sudah mulai gatal tenggorokan, segera disemprot IMS. Karena apa? Yang paling penting dalam tahapan pandemi ini jangan sampai kemudian infeksi tenggorokannya. Kalau sudah mulai gatal itu sudah mulai ada infeksi, maka segera disemprot. Makanya saya selalu bawa IMS. Jadi set pandemi itu black ready. Kenapa pakai black ready? Karena di dalamnya ada pasak bumi. Pasak bumi itu meningkatkan sel T. Sel T itu sistem imun tubuh kita dalam tubuh kita yang masih netral. Ada sel T, nah nanti kemudian di sana dia akan meningkatkan imunitas tubuh kita. Oleh karena itu kalau orang HPA tidak boleh lepas dari black ready sehari 2 kali, pagi sama sore. Pergi kemana-mana siap IMS. Kalau sudah kena siap pakai EJ2. Mana EJ2-nya? Oh di belakang. Oh kosong. Saking larisnya. Ada lagi IMS-nya, Mas? IMS-nya anaknya dicobain nggak apa-apa. Minta Mas aja IMS-nya 10. IMS 10 botol. 35. Oh 35. IMS itu yang banyak harusnya. Karena saya mau ngasih modal. Jadi bos sekalian, enak nggak? Modalnya cuma 50.000, hasilnya bisa dapat jutaan. Menarik nggak? Menarik nggak? Menarik ya? Makanya saya mau ngasih modal bagi yang mau. Satu-satu Bu, begitu. Jadi sekalian, ini dikasih modal. Nanti sebulan diputar berapa kali? 10 kali. 10 kali. Ya, jangan dipakai lo ya, buat modal lo janjinya. Enak nggak? Ikut training dikasih modal. Enak nggak? Ini di tengah ada. Ya. Yang kedua MPH, minyak Pak Haji. Minyak Pak Haji ini manfaatnya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Ya. Perhatikan manfaat. Ini saya ngajarin nanti kalau Bapak Ibu sekalian ngomong di depan ibu-ibu pengajian, ibu-ibu arisan. Ya, lihat perhatikan. Manfaatnya dari ujung kaki sampai ujung sengaja biar nggak ngantuk. Ini saya ngajarin beneran ini. Nanti juga prakteknya harus gitu. Nanti kalau saya ikut itu, dari ujung kepala, wah itu nggak praktek ini.
Pertama apa? Karena kita bisnis itu jangan serius. Kalau serius ngantuk, nggak antusias. Ya. Dari ujung kaki sampai ujung di kepala untuk apa? Tombe. Ke bawah dikit kita untuk apa? Cleansing and whitening. Ke mata bisa untuk apa? Belean. Ke samping bisa untuk apa? Konean. Ke depan untuk apa? Batuk, pilek, sariawan, mencret, diare, macam-macam. Ya, bisa. Turun dikit buat apa? Sesek. Turun dikit buat apa? Masuk angin, kembung, ngompolan. Ya. Perut sakit. Ya. Ke bawah dikit untuk apa? Capek, pegel-pegel, itu bisa. Ya, luka-luka bisa. Jadi kalau ada orang luka-luka segera pakai MPH karena ini bisa untuk apa? Namanya menyumbat keluarnya darah. Bisa untuk gatel. Diminum bisa untuk diare. Bisa untuk diare. Caranya dimasukkan ke gelas. Kasih air hangat 1 sendok teh diaduk diminum. Bisa untuk di belakang bisa untuk apa? Wasir. Ambeien. Ya. Enggak dioles. Ini oles, Pak. Ini oles. Ke depan untuk obat kuat. Dan dioles jempolnya Bapak. Sama kalau ibu punya keputihan yang dioles jempolnya bapaknya. Kan untuk keputihan. Ini keputihan bisa. Untuk obat capek bisa. Ya. Untuk keracunan bisa. Caranya gimana? Diminumkan sampai muntah. Kalau Anda kena minyak panas, air panas, segera dikucurkan, di bawahnya ditaruh tempat sampai habis, dibalikin lagi. Terus sampai rasa panasnya hilang, nanti nggak melepuh. Kulitnya juga tidak menghitam. Ini ya. Jadi kalau ada obat pokok, obat ketombe, obat batuk, obat pilek, ya, macem-macem. Itu harganya berapa? Enggak, bisa 500.000. Obat ketombe, cleansing and whitening, obat apa belean, cowek, batuk, pilek, kutu air bisa. Untuk stroke bisa diolesin. Untuk patah tulang bisa mempercepat kesembuhan. Tapi syaratnya disinergikan dengan kopi rading. Ya. Itu kira-kira kalau obat itu dijajarin harganya berapa? Banyak ya. Nah ini cuma berapa? 60.000. Kalau beli pasar yang di belakang melongo. Salah sendiri di belakang. Jadi bos saya diberikan seperti ini untuk melatih kita menangkap peluang supaya mental kita yang ngomong duit tabu itu hilang. Karena bos sering kita mungkin kalau nggak dilatih seperti ini, kita sering peluang itu kita lewatkan. Jadi mulai peluang dari sini Pak Ustadz. Setiap orang yang lewat depan kita namanya prospek. Catat. Ya. Setiap orang yang depan lewat depan kita, baik depan handphone kita, namanya prospek. Nah nanti istirahat, jangan lupa pegawai di sini di ini latihan mata duitan Pak, mata prospekan dilatih supaya nggak malu-malu. Karena malu-malu nggak ngasih makan, ya gengsi itu nggak ngasih makan. Buat kalian saya kasih tahu. Kira-kira bukan saya pekerjaan utamanya apa nih? Ya. Kerjaan pertama saya apa? Kira-kira? Ya? Pekerjaan saya pertama kali cleaning service. Jadi kerjaan saya pertama habis lulus SMA, daftar UMPTN gagal. Akhirnya nggak masuk perguruan tinggi, jadi cleaning
servis, bersihin itu kamar mandi, bersihin itu. Saya dapat hikmahnya paling besar. Orang kalau mau kerja tidak boleh gengsi. Setelah jadi pegawai bosen. Kenapa? Hak pegawai itu dimarahi sama atasannya. Udah bersih gini Pak. Yang dicat yang mana tuh? Nih di atas itu. Masih kotor Mas. Ini udah kempling. Udah kempling yang dicat yang dia. Perasaanmu gimana Pak? Ya itulah namanya pegawai. Maka sekarang itu saya kapok jadi pegawai. Akhirnya saya jadi belajar namanya cetak. Percetakan. Kalau coba pinter sedikit percetakan nggak banyak mesin. Yang penting bisa desain, ya ngerti beli kertasnya di mana, bisa ngerti nyetaknya di mana. Selesai. Kena Krismon Bank. Karena harga kertas melambungnya luar biasa. Maka kemudian sampai ketemu HP. Alhamdulillah bos sekalian, nggak usah mikir produk sudah ada yang buat. HPA terkenal dengan kualitasnya. Jangan coba-coba beli barang yang KW. Ya, khasiatnya beda. Ini poinnya berapa? 10.000. Berarti jualnya berapa sebulan? 30. Bisa nggak jual 30? Bisa. Tapi ini di mix Pak. Ya di mix totalnya belanja enggak? Ini harus ini 30 enggak? Bisa IMS berapa? MPH berapa? Selanjutnya kopi Rapix. Nah masa pandemi yang sekarang saya menyarankan pakai black Rapix karena komposisi hebatnya lebih panas. Komposisi hebatnya lebih panas. Ini harganya 180, harga mulaannya 160, poinnya 50, berarti jualnya 6. Perlu dijual nggak? Karena apa? Kita pakai sehari seperlu 2 saset. Betul nggak? Betul. Sebulan berarti berapa saset? 60 saset. Berarti berapa? 3 kantong. Betul nggak? Pasangannya dikasih enggak? Kasih. Jadi 6 enggak? Pas. Nanti dulu Bu. Nanti dulu. Jadi kalau sekalian habis sebulan 6 saset dijual enggak? Dijual enggak? Enggak usah. Ya, dijual bagi yang belum mampu. Kalau belum mampu maka boleh dijual. Jadi ini siapa yang mau? Sebentar dulu. Dibagi semua satu saset. Dibagikan dulu. Dibagikan satu saset. Tambah lagi Mas. Biar adil semuanya dapat satu saset. Dari depan baginya biar tahu Pak. Kalau Mas satu lagi Mas. Gunakan satu lagi biar dibagi berapa. Nah, yang bagi merasakan kayak saya, senengnya merasa bagi. Ya, seneng nggak merasa bagi ini seneng nggak betulan? Seneng. Jadi jangan dipikir saya ngasih gini nggak seneng. Iya. Ada lagi? Nah, jadi dibagi ini yang berapa? Nah, soalnya kalau saya lempar kalau kena kepala. Jadi buat kalian, saya melatih buat kalian untuk melatih insting untuk melihat peluang. Ya. Jadi training ini paling utama adalah melatih Anda insting mendapatkan peluang. Ya, tetap.
Oke, sekarang kita lanjutkan. Ya, bisa jalan ini. Ya, caranya ada manfaatnya cukup ingat rabik. Rabik itu pertamanya R, mengeluarkan racun untuk detoksifikasi. Kemudian A-nya angin untuk menyeimbangkan angin di dalam badan kita. Oleh karena itu yang minum kopi tadi kalau kemudian banyak kentut karena banyak angin, sering kembung di dalamnya. Ya, kemudian B, bagus untuk darah. Ya, angin ini termasuk mah. Jadi orang sakit mah itu kebanyakan angin. Jadi kalau orang minum kopi radik sudah hilang sakit mahnya, nanti muncul penyakit baru. Apa itu namanya? Mah. Karena ada pasak yang minum suami, yang senang istri. Hati-hati. Apa kalau disemprot hati apa? Jangan dicoba. Apa ini serius Bu? Nanti kalau minum kopi tadi jangan disemprot hati ya. Kalau itu ibu ini serius. Nanti suaminya nggak boleh kerja. Serius Pak. Ya, nanti bapak-bapak nggak sempat kerja betul. Jangan dipraktekin ya. Kalau minum kopi aja jangan disemprotin hati. Kalau bapak-bapak nggak apa-apa. Tapi kalau ibu jangan. Apalagi kemudian BPD ditambah garam putih. Jangan dipraktekin, ya Bu ya. Pesen saya jangan dipraktekin. Ini kalau ibu-ibu yang kurang hangat nggak apa-apa. Kalau yang sudah hangat jangan dipraktekin. Nanti suaminya di rumah terus nggak kerja kasihnya. Hah? Di mana aja nanti disuruh pulang, betul Bu? Betul itu. Teman saya pernah praktek, saya dikasih tahu jangan kasihkan istri, dipraktekin. Baru di luar jauh ditelepon, Pak tepat pulang sekarang pulang. Nanti gitu Pak, beneran. Kalau pengen dia tolong dipraktekin, jangan. Pokoknya sekarang pulang. Nah, udah nggak tahan. Ketawa. Ya, jangan dipraktekin ya Bu ya. Ibu juga kalau minum kopi radik aja jangan dicampur hadiah. Kalau ada dipakainya tapi terpisah. Nah, ini mulai rahasia saya buka itu. Jadi kalau istrinya kurang anak, dipraktekin itu. Tapi kalau sudah jangan. Nanti bawa kewalahan. Ya, ini belum ya. Intinya meningkatkan imunitas. Ya, meningkatkan imunitas tubuh. Oleh karena harus rutin diminum di masa pandemi ini. Ya. Kemudian X mengandung ekstra tenaga yang saya tadi cerita. X-nya ekstra tenaga. Nah, ibu-ibu, Bu, kalau suaminya pulang dari kerja jauh capek, 2 jam sebelum pulang siapkan kopi lagi yang sudah dimasukkan ke dalam tumbler termos yang tahan panas 6 jam itu ya, ngerti ya. Kasih kopi lagi sesaset, kemudian masukkan, diamkan 2 jam, pulang kasihkan, nanti seger. Kan biasanya pulang rumah itu kan kondisi suami capek. Nah, supaya nggak capek caranya seperti itu. Ini resep ya Bu ya, bagi ibu. Jadi suaminya sebelum pulang disiapkan 2 jam rumah, siapkan. Apalagi dicampur telur kuning aja. Ya. Caranya gimana buatnya? Kopi radik dicampur kuning telur, dikocok dulu. Baru dimasukkan air panas, baru dimasukkan ke tumbler. Ya, biarkan 2 jam. Ibu-ibu pingin langsing. Kuningnya buat bapak, putihnya buat ibu. Iya. Diminum malam hari mau tidur. Nanti kencingnya akan membawa barang-barang yang tidak terpakai di dalam tubuh. Karena mengandung apa? Putih telur mengandung apa Pak Bu sekalian? Mengandung apa? Albumin. Putih telur mengandung albumin. Albumin ini membuang yang tidak terpakai di dalam tubuh. Lemah-lemah, macam-macam. Oleh karena itu dia juga menyembuhkan. Oleh karena itu orang yang ingin badannya gede, kayak Adile, kayak Mas Dedi,
itu hanya makan telur itu putihnya saja. Kalau ibu mau broto, minum putihnya saja. Gitu ya, Bu ya? Apanya gimana? Yang berotot minum putih telurnya saja. Kopi rati dicampur putih telur sehari 3. Nah ini ada apa namanya susu kambing. Ini susu kambingnya enak buat campuran kopi rati. Pokoknya dapat anak-anak kasihkan bapaknya. Tapi sekalian, saya cuma mau mengatakan bahwa susu kambing kita ini dicampur kopi rati enak banget. Enak banget, gurih, sedap sekali. Ada yang pernah nyoba? Coba. Oh belum punya, beli. Bagus sekalian, ya? Ya, booster langsung jadi seger badan itu. Ya, maka bagus sekalian, ini hal-hal yang kan minum susu kambing nggak perlu cerita banyak-banyak kan. Orang udah ngerti kan susu kambing apa. Jadi kita jualnya gampang. Ya, jualnya gampang. Maka sama kemudian ada omega 3. Omega 3 selama orang masih punya otak, masih punya darah, membutuhkan omega 3. Ya. Berapa poinnya? 50.000. Sebulan berarti jual berapa? 6. Ini baru sekarang kalau masih punya anak yang kecil gampang jual. Nungguin anaknya di TK sambil cerita laku. Kenapa? Ini nggak usah dibuat makan aja, buat abon. Dibuka, kasihkan ke nasi, kasihkan ke tempat makan anak-anak. Dan anak-anak yang nggak senang makan, insya Allah jadi senang makan kalau mengkonsumsi omega. Yang terakhir VCO. VCO ini apa Bu sekalian? Ya? VCO apa? Bikin kolam air. Manfaat VCO apa yang utama? Manfaat utama VCO adalah pengganti air asin ibu. Jadi orang yang nggak tumbuh rambutnya minum VCO, insya tumbuh rambutnya. Ada testimoninya Pak Haji, mana Pak Haji? Ini Pak Haji. Testimoni Pak Haji ke depan. Pak Haji diaturi ke dalam. Ya. Ada yang berkaitan Pak Haji. VCO dulu Pak Haji. Ini tadinya nggak ada rambutnya Pak. Ya minum VCO rutin. Ini maju ke depan cerita Pak VCO. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini sebenarnya tadi saya di luar itu Bu Nelly tanya tentang VCO. Kok nyambung Pak Ilmi VCO? Ya ini Bu Nelly masuk aja ini saya jawab di sini. Saya tadi cerita kenapa kok di Tegal tiba-tiba VCO laris. Yang dibahas tentang kolon ginseng. VCO itu apa? Ya, Pak Ilmi yang dicontohkan kepala saya. Iya. Sebelumnya saya memang kalau keramas loh ya, keramas itu tangan saya itu penuh rambut. Keramas penuh rambut saya rontok dan habis sampai meling-meling. Haji Ismail itu cerita, beliau itu minum VCO. Minum VCO itu langsung minum. Dari botol itu, seperempat itu diminum. Nah, ada yang pernah lihat Tuan Haji Ismail? Iya. Lihat langsung pernah? Belum. Pernah ya? Iya. Yang pernah lihat Haji Ismail lepas peci? Pernah? Lihat? Belum. Rambutnya hitam dan tebal. Jadi ini ada hubungannya dengan pembuluh darah kita. Ya, saya kemarin tanya sama teman-teman peserta pelatihan, ada kasus anak makan ikan, durinya nyangkut di tenggorokan. Diobati pakai apa?
Diobat dipakai apa? Nasi dikepel. Nasi ada. Yang kalau yang pakai minyak, yang pakai vision, oles di mana? Oles di dulur. Oles di dulur lah ya. Ada yang pernah nyoba? Anak saya itu nyangkut dulu, aduh berarti pakai apa lah? Ya ingat, diolesi. Oh, pas hubungannya gimana? Iya, hubungannya gimana? Iya, atas sama bawah. Ternyata organ pencernaan kita dari mulut ya, dari tenggorokan sampai ke dubur itu nyambung, dan itu organ pencernaan kita itu berfungsi seperti kanibu, kain kanibu yang untuk ngelap, ya. Itu kalau ada air langsung diserap, betul? Ini sebenarnya materi saya nanti habis dulu. Gak apa-apa, kita singgung sebentar ya. Dioleskan di bawah pun terasa di atas. Terasa baru. Mungkin ada yang anaknya mungkin buang air besar susah, dikasih minyak ada. Mungkin balita kan saluran pencernaannya belum bagus, organ pencernaannya belum berfungsi maksimal, buang air besarnya susah, dikasih apa? PCO, kasih PCO. Kita pakai kalau yang biasa pegang kan punya sarung tangan plastik gitu ya, PCO, dibasahi PCO, jari kita dimasukkan. Itu walaupun masuknya di belakang, perhatikan mulut anak itu ikut terbuka. Karena sebenarnya terhubung. Ini mungkin Bapak Ibu nggak menyadari. Atau kalau di kamar mandi, di WC itu depannya kasih kaca, kita bersih-bersih bawah, itu kadang nggak terasa mulut kita. Iya. Itulah wah, berlaku untuk semua manusia. Itu terhubung. Bapak Ibu tahu spirulina kalau dibuka, dimakan, dikunyah, itu hanya 1 menit sudah terserap oleh Tuhan. Spirulina. Jadi kalau yang punya keluarga atau pernah sakit tipes, makan spirulina dikunyah, itu badannya hari itu juga akan terasa membaik. Kenapa? Ada yang pernah tipes? Kalau diminum, pecahnya di lambung. Tapi kalau dikunyah, di tenggorokan itu udah terserap. Kapsulnya dibuka bisa, kalau dikunyah dengan kapsulnya boleh. Iya. Ini adiknya beliau dulu hobi makan spirulina, masih ingat? Iya, Falah sama ikan ya. Itu makan. Beliau putranya Ibu Sri Setiaharti almarhum, ya kakaknya Pak Sabar. Nah, jadi saya kenal baik, saya biasa ke situ. Anak-anaknya spirulina itu dimakan, habis 1 botol itu dia dihabiskan oleh anak 2 itu cuma sehari habis, sampai diumpetin. Karena anak kecil itu makan itu seperti coklat, ya, walaupun aromanya gamis seperti lumut, tapi setelah dirasakan di badan itu enak. Maka kalau kita nemui orang yang tipes itu makan spirulina langsung terserap. Apalagi VCO itu pernah booming, Bapak Ibu ingat? Iya, berapa tahun yang lalu? Kira-kira belasan tahun yang lalu sudah booming ya? Sudah booming. Harganya mahal atau murah? Mahal sekali, 50 ml dihargai 70.000, laku. Tapi setelah itu menjamur, VCO banyak sekali, dan itu tidak bisa dikontrol kualitasnya, jadi banyak yang tengik, betul ya? Iya. Terus harga jatuh, airnya tidak laku. Haji Ismail VCO-nya muncul di saat yang tepat.
di pasaran mulai menghilang, HPA muncul dengan kualitas yang baik, diminum sedikit langsung terasa, dari bawah juga terasa. Ini Pak Elvin mau melanjutkan. Nanti aja langsung ada materinya biar urut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas sekalian, itulah fungsi VCO. Fungsi VCO sebagai apa? Bukan sebagai apa VCO? Air susu ibu. Jadi VCO pengganti air susu ibu yang tadinya nggak keluar rambutnya, keluar rambutnya. Ya sama, ibu-ibu ingin cantik, minum VCO rutin. Pertama, lakukan untuk colon cleansing. Ya. Gimana caranya untuk lakukan colon cleansing? Minum berapa sendok? 3 sampai 5 sendok. Pagi-pagi belum makan minum apa-apa. Nanti akan enak dikit nggak apa-apa. Nah nanti kemudian akan pingin ya. Nah setelah colon cleansing kemudian minum setelah makan. Diminum setelah makan 1 sendok teh. Ya. Kalau Tuan Haji umurnya berapa? 60 ke atas. Ya, tapi kayak umur berapa? 40 tahun. Karena Pak rutin minum isi. Setiap habis makan minum 1 cocok. Jadi kalau Tuan Haji nggak pakai sendok lagi.